Indonesia International Halal Festival 2025 membuka badan penyelenggara jaminan produk halal booth yang menyediakan layanan mengurus sertifikasi halal secara gratis untuk ribuan sertifikat yang telah disiapkan khusus selama festival berlangsung. Dan untuk mengetahui prosedurnya, langsung saja kita terhubung dengan Irin Wardani yang sudah berada di Halal Festival. Selamat siang Irin, bagaimana layanan pengurusan label-label halal untuk UMKM dan apa saja produk yang menarik di sana? Iya, selamat siang Maggie. Betul sekali, di International Indonesia Halal Festival ini para pengusaha UKM, terutama unit usaha kecil dan menengah, itu bisa mengurus sertifikasi halalnya secara gratis. Direncanakan akan disediakan 10.000 layanan gratis untuk usaha-usaha kecil. Seperti ini, saya sekarang berada di tengah-tengah masyarakat atau pengusaha-pengusaha yang sedang mengurus sertifikasi halalnya. Nah, ini ada beberapa konsultan yang sedang mengkonsultasikan, dan ini kalau mau dilihat, ini adalah mereka sedang mengisi beberapa form untuk mendapatkan proses sertifikasi layanan halal. Dan di sebelah sana juga sepertinya itu sedang berkonsultasi bagaimana cara mendapatkan proses sertifikasi halal seperti itu. Dan memang layanan-layanan ini akan dibuka secara gratis, sekali lagi Maggie, untuk 10.000 pengusaha-pengusaha kecil seperti itu, dan sampai hari Minggu nanti selama layanan ini berlangsung seperti itu. Dan jangan lupa, ini juga terbuka untuk umum. Jadi memang tadi pesan dari Mbak Haikal seperti itu, yang mengatakan bahwa semua produk Indonesia itu seharusnya memang harus mendapatkan sertifikasi halal. Ini bukan masalah, ditekankan tadi selama proses acara berlangsung, ini bukan masalah soal religion atau agama, tapi ini mengenai masalah jaminan kesehatan, jaminan mutu untuk masyarakat untuk mendapatkan produk-produk yang bermutu. Jadi memang ini layanan ini akan berlangsung terus untuk 10.000 masyarakat seperti itu. Dan banyak sekali produk-produk yang menarik seperti itu Maggie, dan kalau kita lihat memang banyak produk-produk yang unit usahanya usaha-usaha besar. Tapi Maggie, tadi yang menarik adalah ada beberapa pengusaha warteg juga yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Itu membuat saya secara personal sebagai anak kos yang selalu mengkonsumsi atau membeli produk-produk di warteg seperti itu, warung nasi Padang seperti itu mendapatkan sertifikasi halal. Jadi kayak menjadi jaminan bahwa tidak hanya produknya dari segi makanannya itu tersertifikasi halal, tapi juga kebersihannya. Nah, salah satu produk, cara membedakan yang juga ada salah satu booth yang bisa kita kunjungi untuk belajar bagaimana cara membedakan produk-produk halal tidak hanya untuk consumer goods Maggie, tapi juga sebagai perempuan yang suka memakai sepatu seperti itu kan, sepatu kulit itu kan rasanya Maggie jadi kayak kebanggaan sendiri kalau kita memakai produk-produk kulit. Dan memang Indonesia kan juga terkenal dengan produk kulit yang terkenal dengan kualitas yang cukup tinggi. Nah, tapi saya tadi juga berkunjung ke booth ini dan mempelajari bagaimana sih membedakan jenis-jenis kulit untuk produk-produk terutama sepatu atau tas. Dan tadi saya mau bertanya dulu sama, maaf Mas, namanya siapa? Wileri. Mas Wileri. Mas, tadi sempat dikunjungi nih dan sudah menunjukkan cara membedakan jenis-jenis kulit seperti itu. Nah, gimana sih cara membedakan jenis kulit biar publik tahu nih jenis-jenis kulit? Bukan kulit manusia ya Maggie ya. Kalau di kulit manusia kan udah tertempel di tangan kita. Tapi kalau kulit sapi seperti apa? Oke, baik. Untuk kulit itu sebenarnya banyak jenisnya yang dipakai. Secara komersial itu mulai dari kulit kambing, kulit sapi, dan ada beberapa dari kulit babi atau dari porcine itu. Nah, mainly kita akan coba membandingkan dari kulit babi dan kulit sapi, karena itu mayoritas yang paling banyak dipakai. Dan kebanyakan itu, misalnya ini salah satu sepatu kulit ya. Ini misalnya dia memberikan logo genuine leather upper ya gitu ya. Jadi di dalamnya itu dia memakai kulit asli. Nah, biasanya kan kulit di bagian sol dalam itu dari kain, dari sintetik. Nah, ada pilihan lain dari kulit dan kebanyakan dari kulit babi. Nah, mengapa dari kulit babi? Karena misalnya contohnya seperti ini. Kulit babi itu dia lebih lentur, lebih tipis. Dia seperti kulit manusia ya, tipisnya gitu ya, hampir seperti kulit manusia dibandingkan kulit sapi yang lumayan tebal sekali gitu. Mungkin kalau pernah lihat kerupuk dari sapi itu, dia kan kulitnya tebal sekali gitu, yang awalnya belum digoreng. Nah, ini seperti ini. Nah, biasanya mau tunjukin Mas, tunjukin. Ditunjukin bedanya, ini sapi ya? Ya, ini contoh dari sapi. Nah, sapi itu misalnya dia pori-porinya rapat gitu, bila terlihat dari mikroskopis seperti itu. Dan dia sangat-sangat sejajar seperti itu. Beda dengan kulit dari babi. Nah, kulit dari babi itu sebenarnya ketika di zoom out
dia pori-porinya berjauhan, berbeda. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Ini ada pori-pori, ini ada pori-pori, ada pori-pori. Dan ini jauh satu sama lain, beda dengan yang tadi dari sapi. Memang secara kasat mata tidak terlihat. Jadi kita memang harus uji secara laboratorium seperti itu. Namun, kita bisa lihat apakah dia tipis atau tebal. Nah, untuk customer kalau mau misalnya mengecek, sebenarnya harusnya cek laboratorium untuk lebih pastinya. Nah, dari kita sendiri, sebenarnya kita dari lab PPOM MUI itu punya beberapa pilihan. Nah, salah satunya adalah uji secara mikroskopi yang rapid ya, yang lebih cepat seperti itu. Ada juga yang dia golden standard yaitu dari DNA, PCR, pakai PCR yang dipakai di internasionali, dan lab LPPOM ini salah satu reference di dunia untuk uji PCR-nya. Dan kita juga ada dari kromatografi, jadi kita lihat dari proteinnya, bukan hanya dari DNA tapi dari proteinnya juga seperti itu. Jadi ini untuk pengusaha-pengusaha yang mau menguji produknya ya. Nah, kalau untuk masyarakat umum membedakan, sekali lagi kan katanya tidak bisa untuk dilihat secara kasat mata, tapi ada nggak sih yang kalau kita bisa mengetahui, karena banyak sekali kan kemungkinan tidak ada tag-nya ya Mas ya, bahwa ini produk terbuat dari kulit apa. Nah, kita membedakannya seperti apa? Umumnya dia tipis, kalau dia mengakui dia genuine leather dia tipis seperti ini, dan juga teksturnya bermacam-macam. Jadi kita belum bisa memastikan seperti itu, bagaimana dia itu benar ini kulit babi atau tidak. Nah, lagi-lagi sebenarnya itu pentingnya halal, yang memastikan bukan sebenarnya dari customer tapi dari perusahaannya. Jadi kalau perusahaannya dia seharusnya bisa mengadakan, kalau dia yakin itu halal dia harus bisa mengadakan sertifikasi halal dan menjamin ke customernya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Valery atas waktunya. Nah, itu Maggie salah satu pengetahuan atau informasi yang bisa kita dapatkan bahwa memang ternyata untuk mendapatkan sertifikasi halal terutama untuk kulit ini harus dites dulu, seperti yang tadi saya bilang bahwa sebelum saya berkunjung ke booth sini, para pengusaha unit usaha kecil menengah mau usaha besar juga memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal dari produk-produknya, dan kuotanya gratis sebanyak 10.000 selama event ini berlangsung seperti itu. Jadi ada konsultan-konsultan. Jadi bisa diuji, datang ke lab sini terus langsung diuji barang produknya, produk-produk apapun yang mereka miliki, karena tidak hanya consumer goods seperti yang tadi saya bilang, ada produk kulit, fashion, kosmetik juga Maggie seperti itu, dan bahkan ada alat kesehatan di belakang saya itu juga sudah mendapatkan sertifikasi halal. Karena sekali lagi sertifikasi halal tadi ditekankan bahwa ini bukan masalah religion tapi masalah bagaimana masyarakat mendapatkan jaminan atas produk-produknya, mulai dari jaminan mutunya, jaminan kebersihannya, dan juga hasil-hasil produknya juga aman buat masyarakat, karena memang itu yang paling diutamakan dalam usaha-usaha consumer goods, kesehatan, kosmetik, dan juga fashion. Maggie. Baik, kami akan terus memantau agenda-agenda dan layanan dari Halal Festival 2025. Terima kasih Irin Wardani atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.